Itu kertas apa semilok untuk membuat respon gambar respon frekuensi itu udah saya kirim ke Google Classroom ya, tinggal diambil. Nanti yang kalau saya buat dia itu dari, kalau kalian kan bisa di print pakai tangan. Kalau yang saya buat gunakan pakai Corel Draw ya, untuk memudahkan aja. Nah, kalian gunakan pakai tangan ya, di print beberapa kali ya, karena nanti banyak tiap itu nanti akan menggambarkan respon frekuensinya ya. Jadi di mana akan kita dapatkan frekuensi cut off-nya ya. Apakah low, high, atau band pass. Nanti akan kelihatan nanti di situ dia ordernya nanti juga, kemiringannya ya. Kemiringan itu menunjukkan ordernya. Ini kita mulai lanjutkan yang dari kemarin ya. Kemarin kita sudah masuk low pass filter sampai orde 2 ya, contohnya kemarin ya, low pass filter orde 2. Ini yang kertas semilok ya, yang saya kirimkan ke itu. Nah, kita masuk ke bentuk filter yang lain ya, karena filternya banyak nanti jenisnya ya. Ini satu jenis saja banyak nanti, kemudian ininya ya, modelnya, kemudian juga jenisnya itu banyak. Ini sampai di sini kemarin ya, orde 2. Sehingga kalau orde 2 itu, kalau dalam perhitungan ya, supaya ininya, dia akan berkurang frekuensi cut off-nya ya. Karena kalau orde 1, ya kalau orde 1 nih, frekuensi cut off dengan frekuensi 3 dB-nya itu sama. Jadi frekuensi cut off dan frekuensi 3 dB sama. Di mana frekuensi cut off-nya di situ juga frekuensi 3 dB-nya kalau ordenya 1. Nah, sedangkan pada orde 2 frekuensi cut off dengan frekuensi 3 dB-nya itu tidak sama ya. Jadi dia berkurang. Bentar, saya ambil ini dulu ya contohnya. Sehingga kalau kita dalam prakteknya ya, kita geser-geser frekuensi cut off-nya tersebut supaya nanti didapatkan nanti frekuensi 3 dB-nya itu sama yang kita tuju. Nah, itu dia ya, sama yang kita tuju. Jadi kalau nilai R dan C-nya itu sama, maka frekuensi cut off-nya akan berkurang. Itu kemarin yang kita ini kan ya. Nah, kalau ada satu udah, di mana dia dapat frekuensi cut off, di situ dia frekuensi 3 dB-nya. Sedangkan kalau orde 2 tidak, karena nanti dia dikali dengan akar 2 pangkat 1/n dikurang 1, n-nya orde ya. N-nya adalah ordenya. Sehingga dia akan berkurang itunya ya. Frekuensinya. Nah, kalau frekuensi orde 1 ya udah, di mana frekuensi 3 dB, cut off-nya di situ 3 dB, turun langsung ya. Sedangkan orde 2 tidak, dia akan bergeser. Walaupun nanti kalau dalam prakteknya jika R1, R2, C1, C2-nya persis sama, dia akan bergeser lagi dari frekuensi 3 dB tersebut. Ya, dia akan bergeser lagi. Ya, akan bergeser. Jadi 2 karena parameter impedansi dinamisnya tadi tersebut ya. Dinamisnya itu Z ya. Pengaruh R dan C-nya. C-nya sebenarnya berpengaruh ya. Sehingga bergeser lagi. Jadi 2 kali geser sebenarnya. Nah, untuk
sama dia dengan frekuensi F3 dB-nya itu yang sudah bergeser tadi ya, berarti lebih kecil dari frekuensi cut off, maka R2-nya 10 kali R1, C2-nya 1/10 R1. Jadi dalam perhitungan dia sama, tetapi di dalam prakteknya dia akan lebih besar. Itu mendekati frekuensi 3 dB, minus 3 dB. Tapi dia tetap lebih kurang daripada frekuensi 3 dB. Nah, untuk itu frekuensi cut off-nya kita naikkan supaya nanti frekuensi 3 dB-nya sama dengan frekuensi cut off order 1 dengan kemiringan yang lebih tajam. Nah, sininya di sini. Nah, ini kemarin kita simulasikan dengan merubah R ya, merubah R. Bisa lihat dulu ini ya. Excel-nya ya. Excel-nya nah, ini yang kemarin kita geser-geser sehingga didapatkan dari yang kalau order satunya frekuensi ini order satunya ya 720 ya 3 dB-nya 720 kan. Nah, supaya order 2 juga 720 frekuensi 3 dB-nya digeser dengan frekuensi cut off-nya itu 1120. Nah, dengan apa mengubah yang mudahnya mengubah R. Kalau C itu lebih terbatas ininya ya, besarannya sehingga nanti paralel serinya banyak. Sehingga nanti dengan R lebih mudah. Karena ini kan dalam 10 pangkat sekian ya, kalau ini kan 10 pangkat 3, ini minus 10 pangkat minus 9. Minus 12 kalau pikur nanti kan. Ini dia lebih mudah mengubah R. Kita turunkan, karena dia pembagi R-nya kan, frekuensi cut off itu kan 1/2 pi RC. Karena dia jangan, kalau R-nya makin besar, ya frekuensi cut off-nya ini makin tinggi, makin rendah, sehingga dia dikecilkan. Karena pembagi ya, pembagi bilangan positif ya, bilangan lebih dari 1. Nah, kalau ini kan kecil dari 1, ini harusnya kalau dia gunakan apa namanya C-nya gitu, berarti kita kecilkan C-nya. Nah, itu lebih repot, lebih mudah kita mengubah, membesarkan ininya ya. Kalau tadi dia makin kecil kan pangkat min, ini pangkat minnya dikurangi. Jadi kalau tadi dia nano, nah itu kita jadikan dia krong, ratusan tapi ya. Nah, ini dia R yang lebih mudah mengubah R. Jadi R yang lebih kecil, sehingga dapat frekuensi cut off-nya itu bukan 720, 1120, sehingga baru frekuensi 3 dB-nya 720. Itu pun dengan syarat, nah, ada lagi syaratnya, setelah R-nya kita turunkan, ya, R-nya kita turunkan, juga R1 dan R2-nya tersebut juga dikali dan dibagi. R1-nya tadi 3,025 ya, ini jadi 3,25, ini tetap ya, sehingga 3,25 ini menjadi 32,5, ini menjadi 4,7. Nah, baru dia frekuensi cut off tersebut, frekuensi 3 dB-nya sama dengan frekuensi cut off order 1. Gitu ya, order 1 gitu ya. Bentar, saya ambilkan contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke filter yang bentuk yang lain baru, karena filter itu dia bisa dibuat dari R, L, dan C, gitu kan? R, L, dan C. Kemarin sudah dengan R dan C ya. Sekarang kita akan gunakan filter order 2 juga dengan RLC. Nah, di sini dia 3 komponen langsung. Ya. Rangkaian pasif juga ya, karena tidak ada komponen aktifnya, R, L, dan C. Sehingga ini disebut ordernya langsung 2. Kenapa? Karena 2 komponen reaktifnya, L dan C. L dan C. Ya, sehingga ada komponen reaktifnya ada 2, L dan C. Sehingga itunya tidak bisa order 1 RLC.
Nah, tidak bisa order 1 deh ya. Kenapa? Karena dia mempunyai 2 buah komponen reaktif. Nah, itu sebenarnya itu yang kita ini kan, yang kita perlukan. Nah, tetapi dia ada masalahnya nanti. Frekuensi cut off dapat, tetapi kita belum tentu dapat apa namanya roll off-nya langsung pada frekuensi tersebut. Nah, frekuensi cut off-nya dapat, tapi dia tidak roll off. Jadi dia tidak roll off. Nah, harusnya gimana? Nah, itu yang nanti yang order apa namanya order 2 ini lebih susah ya, karena dia nanti kita harapkan dia roll off, tetapi dia malah naik. Nah, sehingga apa? Frekuensinya akan bergeser. Yang tadi harusnya turun pada frekuensi tertentu, umpama 1 kilo, dia lebih dari 1 kilo, ya, dia lebih dari 1 kilo, sehingga dia akan bergeser. Nah, untuk itu nanti komponen R dan C-nya harus diubah-ubah. Nah, harus diubah. Dia dapat dia dengan nilai R tertentu, C tertentu, R tertentu ya, dia dapat. Tapi pembaginya dia akan ada riak nanti. Nah, riaknya ini kita maunya dia itu lebih kecil dari skala 1, berarti dia turun, dia tidak ada riak ya, lebih kecil. Kalau riak itu kan berarti dia lebih besar daripada 1 ya, namanya riak. Dari umpamanya tinggi 1 meter, dia lebih dari 1 meter, itu riaknya namanya. Nah, ini dia harus turun 0,7 yang kita harapkan kan, tapi dia terjadi riak. Jadi riak ininya ya. Sehingga kita mendapatkan frekuensi yang tidak diinginkan. Dia akan bergeser. Nah, itu diubah. Jadi kalau diubah berarti ada 2 yang diubah, tidak bisa 1 gitu ya. Kalau 1 diubah ya frekuensinya berubah. Nah, padahal kita tetap menginginkan frekuensi yang sama. Jadi jika L-nya naik, C-nya turun. C-nya naik, L-nya turun. Nah, dengan R tetap. Supaya tidak tiga komponen, kalau kita lagi rubah R-nya nanti bergeser lagi. Nah, kenapa dia ada riak tersebut? Nah, ini besarnya riak itu frekuensi cut off nih dia ya. Atau disebut juga frekuensi osilasi dari 3 komponen ini adalah, ini fisika belajar nih ya, osilasi. Osilasi itu frekuensi tertingginya ya. Nah, di sini dia kita harapkan dia frekuensi tertingginya itu pada saat frekuensi titik cut off-nya gitu ya, turun 0,7 dB dan 0,3 dB. Tapi dia bisa menghasilkan lebih dari 1 malah, atau di atas 0,7. Nah, frekuensi osilasinya atau frekuensi cut off-nya ini 1/2pi akar LC. Nah, ini yang menyebabkan riaknya Q-nya. Nah, komponen yang menyebabkan riak ini adalah L. Bukan C. Kalau C kemarin kan udah 2pi RC ya, udah selesai. Karena ada L-nya, frekuensi cut off-nya adalah R yang menyebabkan riaknya ada Q. Q-nya adalah besar L dibagi dengan SL, di mana SL itu kalau XC kemarin kan 1/2pi FC. Sekarang SL-nya adalah 2pi FL. FL ya, frekuensi berapa dia? Karena frekuensi ada 1 kilo, berarti 2pi 1 kilo dikali L-nya, itulah besarnya SL. Nah, besar R dibagi dengan SL akan terjadi riak. Ini yang bisa dia lebih dari 1. Nah, sehingga kalau dia lebih dari 1, berarti komponen ini harus kita turunkan. Salah satunya turun, berarti ada yang naik. L turun, berarti C naik. C turun, berarti L naik. Supaya didapatkan frekuensi yang sama. Nah, ini masalah. Kenapa? Ini sama dengan kemarin. Ini akan order 2. Ya. Order 2 waktu C-nya yang 2, sama juga kan, bergeser. Kalau ini dia bergeser ke kiri, lebih sedikit. Lebih sedikit ya, makanya frekuensi cut off-nya 720. Order 2 dengan nilai yang sama, dia menjadi, kalau ini dikali pun ya, 4,7 dikali 10, 4,47 dibagi menjadi 4,07 nano, kalau ini 47 kilo ya, R2-nya, ini dibagi, ini dikali, dia masih di bawah frekuensi cut off yang order 1. Nah, ini langsung juga.
Kalau ini dia bergeser ke kanan, melebihi. Kalau ini dia berkurang, sehingga nanti R-nya kita turunkan, sehingga dapat frekuensi cut off yang lebih besar ya daripada frekuensi 3 dB-nya, baru hasil dengan 2 dikali akar 2 pangkat setengah kurang 1, didapatkan frekuensi order 1, baru ini dikali 2. Dia naikkan. Kali ini kita malah dia lebih bergeser. Karena apa? Riaknya jika pada saat riaknya lebih dari 1. Nah, kalau 1 pun lebih sedikit ya harusnya kita 0,7 lah. Nah, itu dia karena order 2, dia kan tetap lebih dari frekuensi yang diinginkan. Nah, ini kalau dia lebih 1, geser lagi ke kanan. Berarti frekuensi yang harusnya sudah tidak diperbolehkan lagi, sini masih masuk. Nah, kalau ini kebalikannya. Yang harus masih diperbolehkan sudah diblok. Karena dia bergeser, berkurang ya, frekuensi anak berkurang. Kalau ini dia bertambah, bisa bertambah. Kalau ini pasti berkurang. Kalau dengan nilai yang sama. Nah, kalau sini nanti dia bisa berkurang atau pas atau lebih. Nah, itu tergantung dari komponen L dan C. Nah, ini dia kita ambil faktor dampingnya ini yang rusak ya. Nah, ini dia responnya. Jadi jika Q-nya ini dapat 10, artinya apa? R dibagi SL sama dengan 10, dia riaknya nih sampai 20 dB. Jika Q-nya dapat lebih dari ini 2 ya, dapatnya ya 20 log 2 ya, dapatnya 6 dB. 0,6 kali ini 20. Nah, ini yang kita harapkan kan, 0,7078-nya minus 3 dB. Ini yang kita harapkan. Tapi dengan frekuensi yang sama, ini frekuensinya sama ya, bisa Q-nya segini. Dengan artinya apa? Berarti L dan C-nya berubah. Kami contoh dulu yang pertama. Nah, kami contoh yang pertama, di mana L-nya adalah 9 apa namanya 9,5 ya, 9,5 9,55 mili Henry. Ini namanya Henry ya. Ini udah belajar fisika. Sedangkan kapasitor ada farad 2,65 dengan R-nya 600. Nah, dapatnya berapa? Nah, ini yang sama nanti. 47 ini karena dia naik ya. Kita coba dulu 1 ya. Dulu 1. Dapatnya berapa? Frekuensinya dapat. Cuma nanti masalah riaknya dapatnya berapa? Nanti kita akan lihat dari contoh. Nah, ini contohnya ya. Ada 2 ya. Ini sudah selesai kemarin kan? Nah, ambil dulu ini contohnya. Riaknya segini. Nah, dapatnya nanti kita hitung. Frekuensi cut off-nya dulu. Cepat 2pi akar RC. 9, akar 9,55 mili Henry. Jadi 10 pangkat 3 ya. Ini mikro 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 9. Kalau diakarkan itu supaya dia mudah, kita bulatkan 10 yang genap ya. 10 pangkat 8. Jadi dia kalau keluar di akar separuhnya kan. 10 pangkat 9 jadikan 10 pangkat 10. Min 10 atau 10 pangkat 8. Nah, dia jadi akar. Keluarnya jadi 10 min 4. Atau nanti kalau 10 dia 10 pangkat min 5. Nah, dia baru ini diakarkan. Ini dapatnya kalau dihitung 2pi dikali akar 9,55 dikali 2,65 mikrohenry farad, sehingga didapatkan ininya 1 kilohertz. Nah, 1 kilo kita bagi dia dengan ini salah. Ini SL ya. Kita cari dulu SL-nya sebenarnya. Cari SL aja ya supaya nggak 2 kali ini. Seperti dulu. Sebentar ya. Ya sama dengan di atas ya. Saya hitung dulu aja ya, biar mudah kalian nanti.
Saya tunggu dulu ya, sebentar. 2pi 1/2. Nah, ini ya, biar saya urai lagi biar. Tapi sekali aja yang lainnya di bawahnya nggak usah ya. Sekali aja. Saya balik ini ya. Nah, ini frekuensi K udah tadi ya. 2pi ya, dikali akar 9 LC. L-nya adalah 9,5 milihenry. Ingat besarannya ya. 2,65 mikrofarad. Jangan langsung kamu 95 dikali juga diakarkan itu ya. Nggak bisa. Ini mili. Nanti dia sebenarnya 3 angka nolnya di depan 9 itu kan. Sedangkan yang 265 adalah 9 angka nolnya di depan. Nggak bisa langsung dibagi ya. Makanya pangkatnya itu berapa? Pangkat -3 ditambah dikali -6 -9. Nah, nggak bisa kita dia diakarkan supaya di keluar itu dari akar kita bulatkan menjadi 8 atau menjadi 10. Baru dia pangkat -5 atau pangkat -4 hasilnya. Nah, ini kemudian SL-nya. Berapa SL untuk dapat Ki? Karena Ki ini adalah besarnya bentar ya, saya ini dulu. Ya, dalamnya R ya. R dibagi SL ya. Nah, ini biar lebih jelas lagi. Ya, nih. Mana Q-nya adalah R dibagi SL. Di mana R-nya tadi adalah dari rangkaian adalah 600 ohm, sedangkan SL-nya kita hitung 2pi FL. F-nya adalah frekuensi osilasi 1 kilo dan dapat di atas. Sehingga 600 SL-nya dapat 2pi FL 2 dikali Pi dikali 1 kilo dikali 9,5 mili Henry. Mili dengan kilo habis itu satu. Ya kan? Mili 10 pangkat 3, kilonya 10 pangkat 3 hampir jadi 1. Jadi ini tinggal
2 dikali 3,14 dikali 1 dikali 9,55, dapatnya 59,97. Kita bulatkan menjadi 60 boleh ya. Ini kalau ini lebih 10 lebih dikit ya, 10 kita bulatkan. Ya. Karena 10 lah kalau kita bulatkan ya. Kalau nggak dibulatkan ya adalah 10 lebih sedikit ya. 10,0043. Nah, ini karena dia jauh lebih kecil kita bulatkan 10. Nah, ini akibatnya apa? Riaknya, karena Q10 itu adalah 20 log 10, log 10 1. Jadi dapat dia 20 dB naik. Pada frekuensi 1 kilo, kita harapkannya turun, dia malah naik. Nah, ini respon frekuensinya. Apa dapatnya? Ini kan Q-nya. Ini ada frekuensinya, kemudian diambil 1 dekade ke kanan, ininya 20 ya, 20. Kemudian kita harapkan dia turun pada frekuensi ini, dia malah naik dulu. Jadi nanti dia minus 20-nya dari sini. Bukan dari minus 3 ya, tapi 20 dikurangi 1 dekadenya di sini ya. 1 dekade ini 1 kilo, jadi 10 kilo nanti ini dia bergeser ke sini. Yang bawahnya ya. Jadi minus 3 sini dia. Di sini. 1 kilo ke kanannya adalah 100 kilo ya. Kilo ke sini. Nah, ini yang lebih detail saya gambarkan. Yang dari korelnya ya. Bentar, korelnya mana? Nah, ini yang korel saya gambarkan. Ini yang pertama dulu ya tadi. Nah, kita mengharapkan dia titik ini di sini kan, dapat 20. Berarti dia ini 1 kilo kan, frekuensi 1 kilo udah 1 kilo titiknya. Kemudian ke kanannya menjadi 10 kilo. Dan sini dia turun 40 dB ya, karena dia order 2. Bukan 20 dB, order 2 ya, 40 dB ini. Jadi gambarkan ini dia 40 dB ini. Maka sambil ini satu kotaknya ini 2 ya. Jadi dia ini sampai ke ini 10, 20, 30, 40 ya. Nah, di kanannya ya. Nah, 40 dB. Nah, dari 0 20 dia kan. Cuma karena naik di 20 jadi 40. 40 dB. Ini ya. Iya. Sehingga frekuensinya yang harusnya di sini tadi, ini lolosnya kan dari 1 kilo. Nah, ini masih lolos sampai sini kan. Sampai hampir 3 kilo. Ya, dia masih lolos. Tadi kan ini min 3 ya di sini ya. Nah, ini kan 3 kilo kurang lah ya, lebih dari 2 kilo. Dia sudah masih lolos. Harusnya di sini dia turunnya di sini. Nah, 40 dB-nya. Ini tajam 40 dB, cuman masih lolos. Ini apa? Akibat dari riak Q. Frekuensinya udah dapat. Gimana menurunkan Q ini? Berarti kita harus menurunkan SL kan? Nah, tadi kan R dibagi SL. R-nya 600, menaikkan SL-nya. Karena pembagian harus lebih besar kan? Jadi tadi 600 dibagi, katakan 60 tadi kan 59,9. 60. Berarti dia dibesarkan SL-nya. Dengan frekuensi tetap. Nah, frekuensi tetap ya. Kalau dibesarkan frekuensi berubah ya bisa gampang. Ya. Tinggal kita SL-nya kita naikkan. Selesai. Nah, ini kan. Nah, ini kan tidak. Nah, ini kita coba yang ininya. Gimana untuk berikutnya? Nah, kan? Kalau hanya kita untuk menaikkan, menurunkan ini, tinggal L-nya kita besarkan. L naik kan? Ini L naik. Ini kan frekuensi akan turun. Karena pembagiannya makin besar kan, kalau ini naik, ini kan lebih besar kan. Pembagiannya besar, dia akan turun. Sehingga frekuensi berubah. Nah, gimana supaya frekuensinya ini tetap SL-nya kita naikkan dan C-nya kita turunkan. Nah, itu dia. Kalau kita naikkan C-nya kita turunkan. Tidak bisa hanya L-nya saja.
Jadi dia harus dua komponen. Kalau L-nya saja kita naikkan, ya udah frekuensi akan turun. Karena apa? C-nya tetap, gitu kan? Ya. Ini dia. Jika L-nya saja yang kita naikkan, berarti kan pembaginya bertambah besar. Pada saat pembagi bertambah besar, hasilnya akan kecil. Nah, ini kita besarkan, ini kita turunkan. Nah, seperti itu dia. Kenapa L-nya dibesarkan? Karena supaya pembagi riak bertambah besar, supaya Q-nya turun. Nah, berarti L-nya naik. Supaya ininya tetap, ini harus turun. Salah satunya C-nya ya. C-nya turun. L-nya naik. Kenapa L naik? Supaya C-nya turun. Nah, L-nya naik otomatis nanti frekuensi akan turun. Nah, supaya dia nggak turun, C-nya dikecilkan. Yang besar, ini kecil, dia tetap kecil. Kalau hanya besar saja, dia tetap besar, sehingga ini akan turun. Nah, ini yang kedua. Kita coba dengan, berarti dia disimulasikan ya. C-nya kita pakai, L-nya ya, L-nya naik dulu, L-nya naik. Dengan frekuensi ini tetap 1 kilo, ya, ini tetap 1 kilo. Ini tadi ya, di atasnya udah berubah ya, sama kilo. Ini dapatnya tetap 1 kilo nih. Ininya kita tadinya 9,55 menjadi 47 kan? Hampir 5 kali kan? 9 kali 5, 45, lebih 5 kali. Berarti kalau lebih 5 kali, ini juga turunnya 5 kali. Nah, tadinya seperlimanya ya, jadi 2,65 mikrofarad ya. Ini bukan mikro ya, mikrofarad. Mikrofarad. Sehingga ini menjadi nano seperlimanya ya. Kalau ini naiknya 5 kali, ya kan? 95 bagi 5, 5 kali lebih ya. 5 kali ya, 5 kali berarti 95, 45 lebih ya. Nah, 7 dapatnya. Ini berarti kita turunkan 5 kali. Nah, jadi dia 2, kalau dari mikro menjadi nano kan, berarti dia 2.650, nah, dibagi 5, dibagi 10 kan, 26 di 2.650, berarti 265. Berarti kali 2 ya 500-an lebih ya, 500 lebih. Nah, kan? 500 ke 1 kali 5. Ini dibagi 5, dikali 5, ini diturun 5. Kalau ini kali 10 nih, bagi 10. Ini dapatnya ya. Ini tetap ya. Nah, sehingga dapat dia frekuensinya tetap nih. Nah, dari hasil ini dapat riaknya ini lebih kecil. Ininya ya, lebih kecil. Nah, saya hitung dulu ininya ya, supaya kamu nggak bingung nanti dapatnya berapa. Satu ininya ya, nah, supaya nggak bingung hasilnya, supaya saya tampilkan hasilnya ya. Untuk L-nya. Jadi tadi dia L-nya adalah 95, sekarang dia menjadi 47,7 mili. 47,7 lebih kurang 299,556. Nah, ya. Dapatnya nanti ini. Nah, saya ingatkan dulu. Hitung sebentar ya, biar mudah. Bulatkan 300 ya, saya bulatkan ya. 299,556.
dapatnya 2. Nah, ini dia dapatnya. Udah saya urai lagi nih ya, supaya lebih mudah. Nah, dia 100 kilo, ini kita bagi 5 tadi kan? Ini kali 5 kilo. Nah, ini kita dapatkan tetap frekuensi 1 kilo ya. Nah, ini nggak boleh diubah kalau ini frekuensi 1 kilo nggak boleh diubah. Kalau frekuensi diubah ya geser. Nah, 1 kilo dapatkan dari L yang ininya, L-nya tadi diubah menjadi 5 kalinya ya, 47,7 kita kali 2pi 1 kilo, 47 dapatnya hampir 300 ya, belakang 300 boleh, dapatnya 2. Sehingga masih ada riak 2. 20 log 2 dapatnya 6. Masih ada. Tapi dia sudah berkurang. Nah, ini lihat. Oh, tadi di hampir 1 kilo ya. Nah, hampir 3 kilo. Nah, sekarang kita lihat yang keduanya. Ini dia. Oh, tadi hampir 3 kilo nih. Belum saya share ya. Saya share. Ya. Nah, ya. Nah, tadi dia masih lolos di sini nih. Pada ini ya. Minus 3 dB ya. Nih, hampir 3 kilo. Nah, ini yang 2 dB-nya udah mulai di bawah 2 kilo. Tapi masih lolos ya. Nah, ini jauh lebih bagus ini masih, tapi masih melewati frekuensi yang diizinkan. Diizinkan 1 kilo harus di blok. Ini dia masih sini dia nih. Hampir 1,5 kilo ya. 1,5 kilo. Tapi udah jauh lebih bagus dari yang tadi kan. Nah, masih kita belum ini, kita hitung lagi. Berarti diturunkan lagi dari yang sebelumnya ya. L-nya ditambah lagi. Supaya ini tuh dapatnya nanti di bawah 1, 0,07. Nah, gampang carinya kan? 0,0707 dikali 300. Nah, segitu dia. Sebenarnya ini langsung sekali kita bisa sebenarnya. Udah dapat ini tadi nih. Oh, ini dapatnya 10. Kita maunya 0,07. Nah, langsungnya 0,07 dikali 5. Katanya 60 ya. 60 ini dapat nih. Tanpa melewati ini kita dapat. Yang pertama kita cari dulu frekuensi ini. Dengan L dan C yang dapat ini. Oh, Q-nya lebih. Udah. Kita maunya 0,707 dikali ini. Berarti Q-nya ini ya kan. Dapatnya segini kan. Q-nya. Gimana dia supaya dapatnya 0,07. Kan? Jadi 600 dibagi berapa? Dikali 0,07. Jadi kan? Q-nya dikali sini kan. Bagi ini. 600 dibagi X gitu kan. Sama dengan 0,7. Jadi X-nya adalah 600 dibagi 0,707. Nah, itulah besarnya SR. Nah, ini dapat ini 300 masih, makanya kita dapat ini 135. Ya. Bentar, 135. Jadi dia dapatnya diubah lagi gitu ya. Dari ini tadi turunkan lagi. Berarti ini kali ya. Ini dari 47 48 lah ya. Menjadi ini berapa kali? Ini juga dibagi sekian kalinya. Nah, dapat nilai ini. Dengan frekuensi yang tetap gitu ya. Nah, tetap. Juga Q-nya ini dapat. Saya hitung dulu ya Q-nya ya. Supaya ininya dapat. Bentar, saya hitung dulu Q-nya. Memang lebih susah kalau orde 2 itu lebih susah ya. Karena dia frekuensi mudah. Untuk mendapatkan frekuensi mudah tinggal RC gitu ya atau RC saja. Cuma nanti dia bergeser. Sama, dua-duanya bergeser ya. Mau RC atau ini.
135 ya. Delapan ratus 47,8. Ratus 47,8. Nah, ini dia. Nilainya ya. Nah, ini yang kita tuju ya untuk mendapatkan ininya. Jadi SL-nya nih kan, SL-nya. Jadi ininya ditetapkan frekuensinya satu ini kan 0,7. Sebenarnya dari awal tadi juga bisa langsung karena frekuensinya didapat di sini ya. Nah, yang pertama ininya kan kitanya mau 0,0707. Sedangkan ininya adalah ini kan 2pi FL. 2pi diketahuan. 2 kali 3,14 dikali 1 kilo dikali L. Nah, dikali kasih silang kan 0707. Jadi L sama dengan 600 dibagi dengan 2 pi 1 kilo dikali 0,07. Dapat ini SL-nya. Nah, SL dapat, baru cari L kan? SL dapat. Ininya dapat 1 kilo. Ini 2 pi. Ini dapat L-nya. Nah, baru L-nya masuk sini. Nah, cari C. Berapa C-nya itu? Ya kan? Nah, tinggal kita lihat ini dikali berapa dia, C-nya dibagi berapa. Udah sama. Ini apa yang ketiga? No, 7. Nah, ini yang kita tuju. Berarti dia udah minus 3 dB ini kan? Minus 3 dB. Minus 3 dB. Nah, ini respon frekuensinya. Jadi kalau ini harus dicoba-coba dengan nilai frekuensi cut off-nya tetap ya, tidak boleh berubah atau frekuensi osilasinya. Ini dia yang minus 3 dB tadi kan, 0,707 ini 1 kilo. Kita sebentar saya kecilin terlalu besar ya. Nah, ya, yang kuning minus 3 dB. Yang biru masih 6 dB, 2 ininya ya, key-nya. Ini key-nya 10, 20 log 10. Ini 20 log 2. Ini 20 log 0,707, dapat minus 3 dB. Nah, ini 1 kilo ke kanan, 40 dB ke bawah. Jadi 43 ya, 43 yang kuning. 43. Kalau yang biru ini dari 6 dikurangi 40 dapatnya ini 34. Sedangkan ini 20, ya kan? 20 dikurangi ini minus 20. Nah, ini udah tepat dia 1 kilo. Frekuensinya sama. Nah, dengan L yang berbeda-beda. Ini L itu. L berbeda tentu C-nya berbeda ya. L dan C berbeda-beda. Jadi dia yang terakhirnya adalah 300. Berapa tadi L-nya? 135 dengan 187. Nah, 135 dan 187. Dengan ini tetap frekuensinya tetap. Sehingga kita mendapatkan orde 2 dengan ini kita zamannya 40 dB per dekade. Nah,
Cuma dia tidak bisa langsung kita dapat frekuensinya. Nah, supaya mudahnya gimana? Nah, kan mudahnya kita tetapkan dulu kan. Pertama, kita tetapkan dulu frekuensinya. Kalau ini kan, kita mau frekuensi berapa? Ini kan, 1 kilo. Ini kan 2 pi udah pasti. Ya, 2 pi udah pasti. Ini 1 kilo, 2 kilo pasti. Kemudian, nah itu, baru ini, R-nya berapa? R dulu. Berapa ini ya? Ininya kita cari 0,707 kan, dapat R. Berarti ini kan 2 pi-nya sama, 2 pi-nya sama, frekuensi sama dapat kan. Mau kita 1 kilo, 2 pi. Tinggal R kan, dapat R. Jadi L itu berasal dari 600, katakan ini kalau 1 kilo boleh, 1 kilo boleh. Katakan 1 kilo boleh, dibagi ini 2 pi, 1 kilo dibagi 0,707. Dapatlah ininya L-nya. L dapat masuk sini kan? Nah, L dapat, ini baru digunakan kan? Ini udah diketahui, ini diketahui, F0 diketahui 1 kilo maunya. Ini 2 pi diketahui, L diketahui. Ini baru akar C yang belum didapatkan. Supaya dia keluar dari akar, kita kodratkan. Ini kodrat, ini jadi kodrat kan? 1 kilo kodrat, gitu kan? 1000 kodrat menjadi 1 mega, ya kan? 1 mega. 1000 jangan satu yang dikodratkan kan? 1 kilo kodrat beda dengan 1 kodrat. 1 kodrat 1, kalau 1 kilo kodrat berarti dia 1 mega hertz. Nah, ini jadi 4, ini pi juga kodrat. Ini L-nya juga menjadi langsung kan L yang dapat tadi. Ini baru C-nya keluar. Udah dapat kali silang. Itu cara. Nah, kalau ini kan coba-coba. Didapatkan frekuensi yang satu dulu, dapat. Kemudian riaknya kita turunkan lagi. Berarti dengan L yang lebih besar. L lebih besar dengan C yang lebih kecil. Berarti dia supaya tetap kalau L-nya dikali 10, C-nya dibagi 10. L-nya dikali 5, C-nya dibagi 5. Supaya nilai frekuensinya tetap. Nah, sama dengan kemarin kan yang orde 2 RC. Juga pada saat R-nya dikali 10, L-nya dibagi dengan 10. Nah, jika dia tetap. Nah, kalau ini kan tidak bisa hanya kali 10 bagi 10 supaya frekuensi tetap, gitu kan? Nah, apa? Kali 10-nya ini dia, riak. Nah, ini lebih susah untuk mencari ininya karena ada 3 komponen yang kita hitung. Karena R-nya tetap ya. Pertama kita cari SL L-nya dulu. Dari L dapat dari mana? R dibagi 2 pi F L. Yang hasilnya 0,7. R-nya diketahui. 0,7 diketahui. 2 pi-nya diketahui. F-nya diketahui. L-nya dapat. Dapat L, nah baru masuk sini. Cari C. Frekuensi yang dituju dapat. 2 pi dapat. Ini ya. Mungkin ini kan pakai akar. Nah, nggak bisa langsung kan? Pakai akar. Berarti supaya dia akarnya hilang, kita kodratkan. Kiri kita kodratkan, ini kanan dikodratkan. Jadi ini langsung hilang akarnya. Ini jadi kodrat kan? 2 pi kodrat. Ini akar LC menjadi LC. Nah, L yang diketahui, C-nya dapat. Nah, langsung kita dapat langsung ini. Nah, umpamanya kita mau tadi umpamanya dengan frekuensi 2 kilo, R 1 kilo, gitu ya. Kita tentukan dulu ya. Berapa besarnya X, L, dan C. Itu bisa dicari. Ya. Langsung kita dapat itu frekuensi cut off-nya berada pada minus 0,3 dB. Jadi kalau dalam prakteknya seperti itu. Kita mau frekuensi rangkaian orde 2 RLC dengan frekuensi cut off 2 kilo katakan. Kita tetapkan R-nya adalah 1 kilo. Berarti kan tinggal cari L dan C. Nah, LC langsung ini 1 kilo dibagi dengan ini kan 2 pi, F-nya 2 kilo, L-nya dapat. Dapat L, masukin ke sini. Dikodratkan, ini 2 kilo dikodratkan. Tinggal ini akan menjadi hilang. Tinggal L-nya dapat tadi, tinggal C-nya. Kali silang, udah dapat. Dapat komponen L, dan C-nya. Dengan langsung riaknya ya, riak 0,7. Kalau hanya mencari L dan C, ini aja. Ini 2 kilo, ini berapa? Tentu kan C-nya 1, dapat C L-nya. Tapi ini riaknya belum tentu 0,707. Bisa naik, bisa kurang. Kalau dia dibawa lagi dari 0,7, berarti dia akan frekuensi akan kepotong. Lebih kecil. Tapi lebih besar dari 0,7, frekuensi akan lebih besar dari yang diharuskan. Nah, itu dia sebenarnya yang harus kita dalam prakteknya itu ya. Kita
bisa. Kalau ini kan dikasih tahu besarannya, baru berapa diturunkan. Yang satu dinaikkan, yang satu diturunkan. Tuh dia. Sehingga akan kita dapatkan yang ini, yang terakhir yang kita ambil. Ya, yang terakhir. Terakhir ambil berarti dengan komponen L-nya 135 milihenry, C-nya itu adalah dapatnya 187 nanofarad ya, nano ya, kalau tadi dia dari mikro menjadi nano, itu C-nya kecil itu nanofarad. Nah ini kamu kalian gambarkan di kertas semilok yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Nah diambil ya, nah, ini dia. Ini adalah yang rangkaian pertama 9,5 milihenry. Jadi 46 milihenry. Ini yang 135 milihenry. Yang C yang tambah kecil gitu ya. Nah, ini dia dapatnya kuning. Pada saat 1 kilo dia roll off. Ini sebenarnya di sini turun ya, ini untuk memudahkan gambarnya. Di sini turun. Cuman dari 2 dekade ini, 1 dekade, 2 dekade, kata 3 dekade dari nol katakan ya. 1, 2, 3 dekade dia turunnya hanya minus 3 dB. Tetapi pada stop bandnya ini dari 1 dekade dia turunnya minus 40 dB. Ya, hanya 1 dekade, nah, langsung hilang ya dia. Sebenarnya ada sangat kecil, tidak terbaca. Nah, kalau dari sini dia, kalau idealnya kan tetap ya, di sininya atenuasinya tetap. Jadi kenyataannya ada penurunan. Jadi tiba-tiba di sini langsung turun nih. Di sini udah mulai turun. Jadi, kalau kita masukin nilai-nilai itu akan turun. Tapi digambarkan orang akan mudah menggambarkan aja ya. Dan di sini juga turun, cuma keturunannya kecil. Maksimalnya hanya sampai sini minus 3 dB. Dari ini 3 dekade. Sedangkan 1 dekadenya di sini langsung minus 40 dB. Nah, jauh kan? Ini 3 dekade hanya 1 minus 3, berarti rata-ratanya 1 dekadenya hanya 1 minus 1 dB. Sedangkan ini hanya 1 dekade langsung minus 40 dB. Nah, itu dia orde 2. Jadi kalau RLC tidak ada orde 1 karena 2 komponen reaktifnya langsung 2. Komponen reaktif itu adalah L dan C gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita mau orde lebih tinggi ini kan orde 2. Orde 4, orde 6. Nah, ini dia tidak bisa harus frekuensinya itu harus di ujungnya ini nanti minus 3 dB. Frekuensi cut off-nya ini berbeda-beda. Jadi kalau yang 6 seperti ini kan 2, 4, 6 ya. Dengan R yang tetap ini, nah dengan frekuensi 1 kilo gitu ya. Nah ini dia frekuensi osilasinya pertama ini. Tidak bisa 1 kilo. Kecil dulu dia. Nanti baru dia naik. Karena dia kan, ini naik kan, ini kan di bawah ya. Sedikit di atas. 707 dari ini 7. Sedikit di atas. Minus 3 dB lebih dikit. Ini naik lagi di atas sedikitnya. Baru dia akan didapatkan akhir di sini nanti dia minus 3 dB. Nah, ini berapa C-nya, berapa L-nya? Jadi untuk frekuensi osilasi ini berapa? 3 dulu kan, berarti dapat L dan C. L-nya dapat dari mana? Ini dari Q. Dengan R-nya kita tetapkan. R 1 kilo, umpamanya kan? 1 kilo. Jadi 1 kilo dibagi 2 di F. Yang frekuensinya 1 kilo, L-nya dapat. Seperti yang saya bilang tadi. Apa ini? L dan C. Yang kedua juga dapat. Dicari. Cari lagi. Dengan R yang tetap ya. Ini R tetap. Dapat dulu. Dari Q-nya ini dapat L. Dari L dapat C. Frekuensi ini. L2, C2. Ini L1, L2, L3, C1, C2, C3 berbeda-beda. Yang akan didapatkan oleh 6. Dan 6 berarti artinya apa? Arti minus 120 dB per dekade. Nah, itu artinya. Kita bakar di sini rangkaian tadi nih. Dapatnya 0,7 sini kan. Ke bawahnya minus 120. Sangat tajam ya. 43 kali ini. Berarti dia begini nih. Tajam sekali. Tapi untuk mendapatkannya tidak mudah. Jadi perhitungannya ada 3 kali yang dihitung. L-nya 3 kali dihitung, C-nya 3 kali dihitung. Karena frekuensinya berbeda-beda. Tidak bisa langsung frekuensinya 1 kilo langsung, tidak bisa. Sehingga untuk
filter ode besar ini orang dia digunakan dengan apa namanya komputer ya, perhitungan komputer. Jadi tinggal dimasukin, oh dapat sekian. Itu pun dalam prakteknya nanti tidak akan persis dapat. Karena komponen R, C, dan L itu tidak persis nilainya. R ada toleransinya. C juga seperti itu. L juga seperti itu. L 1 milihenry tidak akan persis dapat. Sehingga dia dalam prakteknya juga harus diubah dari hasil itu ya, dari hasil perhitungan simulasi komputer itu disimulasikan dulu, baru dia akan dapat. Nah ini saya ambilkan simulasinya LLC ya. Ini udah dapat tadi ya, ini dibuat ya rangkaiannya, digambarkan ya, kalian gambarkan, ambil kertas semiloknya di Google Classroom, digambarkan. Nah, simulasinya gimana? Itu lebih mudah kita ini ya kan. Cuman walaupun dia tidak presisi banget gitu ya untuk ininya karena dia terlalu kecil. Pasif RLC ya. Kapasitor orde 2 RLC. Jadi ada 3 saya gambarkan ininya ya supaya tidak mengubah komponen. Yang pertama ini sama-sama 1 kilo outputnya ya, ini RC sama 1,5 dengan 2,65. Naik ke atas dia. Makanya ini nggak kelihatan di sini nih, ke atas nih. Ada minus 3 dB. Nah, minus 20 dia tadi ya. 20 dB. Puncaknya di sini. Nah, sini lagi kira puncaknya itu ya. Kalau orde 1 di sini kan tidak akan dapat dB ini ya. Kita lihat filter orde yang ini ya. Tidak akan lebih dari 1. Nah, ini kan. Ini ya. Oh, dB-nya nih. Ini nih, masih 0 dB kan, 0 dB terus 0 0. Baru minus ke bawahnya. Nah, ini beda kan? Positif dia. Ini masih 0 nih. Kecil ya. Ini 0 dB kan nih? 0 dB kan? 0 dB. Nah, harusnya kan turunnya katanya nih mulai lebih besar daripada 0 nih, 0,2. Mulai menanjak nih. Dari sini menanjak. Dari frekuensi 14 Hz ya, menanjak. Naik terus kan, naik terus. Tapi nanti puncaknya 20 dB, nanti baru turun lagi dia. Ya kan nih. Ini ke puncak nih. Ini kalau gesernya susah kita ya, ini baru mulai turun. Nah, turun lagi kan? Turun. Nah, ini baru dia minus 3 dB di sini. Susah terlalu atas ini kan lebih 1 kilo kan, 1,5 lebih, ini harus lebih nih 1,5 lebih, harus 1 kilo minus 3 dB. Nah ini yang keduanya nih, geser ini mulai dekat nih, nanti outputnya ya ini lebih besar kan ya, 100 ini. Ya kan, lebih besar outputnya. Nah, 5-nya lebih besar kan, ini sekali 10 kali lipat lebih besar, outputnya lebih besar kan nih, karena memuncak deh kan, memuncak. Nah ini yang kedua, ini udah mulai ini, tapi masih ada pemuncakannya, masih 0 ya kan. Tadi 4 aja ini udah 6 masih 0. Kalau tadi nih 4 aja dia sudah mulai ini ya. Nah, udah mulai 8 ya. 8 udah mulai 1 nih.
20 udah mulai di atas 0. Ini mulai naik juga nanti. Nih, 18 masih kecil kan. Puncaknya nanti dia hanya ini 0,0 terus. Nih, baru nih naik. Puncaknya 6 tadi nih. 1 kilo kan. Ini juga nanti. 1 kilonya. Nah, ini apa 20 tadi kan. Ini juga 1 kilonya. 6. Nah, berarti ini turun lagi nih. Nah, ya minus. Di atas 1 kilo kan. Minus 3 ribunya. Nah. Susah ya, ini pasti 3.000. Nah nih, kita hampir 1,5 kilo. Nah, ini minus 3.000-nya. Ya, sama 1,5 kilo ya, lebih. Lolos. Ya. Nah, ini lihat outputnya kalau yang kedua kan, yang outputnya gimana? Ini coba lagi ya, satu aja. Ini kan 10 kali lipat ya, 10 kali lipat. Nah, ini lebih turun. Ini saya kali 10 juga dia. Ini kan? Nah, turun kan? Kalau di 10 dia nggak kelihatan, ini 5. Nah, ini dan bersama kan? Dan dia hanya naik sedikit ya. Nah, ini baru yang ininya turun nanti. Yang terakhir, yang ininya, nah ini kan, 0 terus sampai sini kan, 0 terus. Nah, baru nanti minus 3.000 di sini. 1 kilo. Nah, kan? Nah, ini 1 kilo lah. Nah, gimana outputnya? Nah, ini coba dulu. Ya sama ya. Sama-sama satu output. Nah, lebih kecil kan? Ini yang turun. Outputnya itu sudah turun. 70% kan? 70%. Kalau ini masih sama. Yang kedua, karena dia masih di atas 0707 kan, ya. Sama, dia harusnya outputnya lebih kecil, 70%. Ini sama. Kalau ini lebih besar, ini 10 kali lipat. Ya, itu riaknya itu ya. Riak. Itu dia simulasinya. Jadi kamu buat juga ya. Nah, buat ini satu tinggal di copy. Simulasinya. Dengan simulasi lebih mudah kita dapatkan. Cuman untuk mencari ininya ya kita simulasikan dengan Excel supaya mudah. Kalau diturun sedikit naik itu bisa 1 jam kamu belum tentu dapat. Excel. Apalagi nanti order 6 yang seperti tadi karena ada 3 komponen yang berbeda. Frekuensi osilasinya masing-masingnya berbeda. Ya. Tiga-tiganya berbeda, pasti 3 kali hitung. Jadi digunakan SL dulu. Seperti ya saya ajarkan tadi, dari kini frekuensi ini sudah dapat, kita dapatkan SL. L pertama. L dari L, frekuensinya dapat, ini dapat C. 1. Ini juga. Tuh. Ya kan tentu ketentuannya R-nya sama ya. Karena R-nya yang 1. Wah, ini ordernya order 6. Jadi minus 6 kali 20. Berarti 120 dB per dekade. Sangat tajam. Tapi sangat susah untuk mendapat. Karena ya dapat pas N-nya, kan C-nya berarti si koma-koma belakang gitu kan. Nah, tapi dia pembulatan yang adanya. Sehingga dia frekuensinya pasti sedikit bergeser lebih atau kurang. Riaknya ya bisa pas naik atau turun sedikit daripada 0,707. Order high. Sekarang kita masuk ke high pass filter. Ini hanya kebalikan daripada low pass filter kalau dia
ininya ya, kembalikan. Kalau tadi kalau RC tapi ya, kalau RC jauh berbeda. Kalau RC ya hanya kebalikannya. Nah, yang sebelumnya dia komponen ya R dulu baru C low pass filter. Kalau high pass filter C dulu baru R. Jadi outputnya kalau low pass filter adalah C, inputnya adalah Z ya tadi kan, ini kan R dan C. Sedangkan kalau high pass filter outputnya yang R, inputnya yang Z. Inputnya tetap ya, sama input dengan ini kan tetap. Nah itu dia high pass filter. Sama nanti order 2 juga seperti itu. Nah ini high pass filter. Nah, jadi kebalikan dari low pass filter. Nah, tadi sini R, ini C. High pass filter, ini C. Jika C dan R-nya sama, ya berarti dia frekuensi cut off-nya sama. Cuma dia bukan roll on namanya, roll on naik. Jadi dari nggak ada sampai menuju titik frekuensi cut off. Order 2 juga dia akan bergeser. Kalau tadi dia bergeser ke kiri, ini bergeser ke kanan. Kalau tadi dia kurang dari frekuensinya, kalau high pass filter dia malah lewat. Ya, lewat dia. Nah, ini dia, ini sama. Ini kan, sini dia, ini roll on namanya. Frekuensi cut off-nya di sini. Tadi nggak ada, naik, sampai ini baru dia datar. Sebenarnya bukan datar, naik sedikit ya, sampai datar. Ke kanannya nggak ada batas. Naik. Ke kirinya yang dibatasi. Dari 0 sampai frekuensi cut off. Ini fasanya ya, geser fasanya. XC-nya sama, 1/2 pi FC, Z-nya sama, frekuensi cut off sama, 1/2 pi RC. Ini yang berbeda. Kalau kan minus arcus tangen 2 pi RC. Kalau ini dia minus arcus tangen pi RC. Artinya apa? Ini dia. Nah, kemarin ini outputnya lihat kan? Kita simulasi ini fasa. Nah, bergeser fasanya ya. Nah minus kemarin kan bergeser fasa. Kita lihat ini ya simulasinya ya. Menunjukkan fasanya, fasa. Low ya, ini low. Ya, sama. Fasanya bergeser. Bergeser. Yang ini juga. Ya. Fasanya bergeser. Minus arcus tangan. Pergeserannya tidak ini tergantung dari besar C-nya ya, C akan mempengaruhi geser fasa. Itu sudah kita pelajari di pengukuran besar listrik kan. Geser. Nah ini rumusnya V-out-nya di sini yang berbeda. Kalau AV-nya kalau sebelumnya adalah SL dibagi Z. Kalau di sini dia R dibagi Z. Nah V ini sama ya, karena di sisi input dia juga melewati dua komponen, mau dia R dulu atau C belakangan sama R dan C juga, Z jadinya kan. Sedangkan output baru berbeda hanya satu, ini hanya R, kalau yang low C saja. Nah, sehingga V-out-nya, AV-nya berbeda. Adalah V-out berbagi V-in. Kalau sebelumnya berbeda V-out-nya saja. V-nya sama, Z. Low, high sama Z. Sedangkan V-out-nya kalau dia low pass filter dia adalah SL, sedangkan ini dia R. RC ya, XC. Nah, ini contohnya. ...82 picofarad, C-nya ininya 240 kilo ohm. Berapa nanti frekuensi cut off-nya, kemudian gambarkan referensi frekuensi. Cara frekuensi kan kita harus tahu berapa penguatannya. Nah, penguatannya adalah V-out dibagi V-in. V-out-nya adalah R, V-in-nya Z. Z adalah akar dari 82 picofarad ditambah dengan 240 kodak. Nah, kita hitung ya. Sebentar, ada azan, kita ini dulu ya. Kita istirahat.
5 menit dulu ya, baru kita nanti lanjutkan ke high pass filter orde 1 dulu ya. Ambil contohnya, yang kita hitung ya. Kita sambil dulu ininya, simulasi sama jadi cara mencari sama, hanya pada AV-nya yang berbeda ya. Frekuensi cut off sama, 1/2 PRC. Jadi 1/2 PRC, 1 dibagi 2 dikali Pi dikali 240 kilo ya, ini kilo ya, dikali 82 picofarad. Dapatnya 8 kHz. Nah, tinggal ini kan, ini pangkat 12, ini pangkat 3, tinggal pangkat 8 kan. Pangkat 8 naik, jadi 10 pangkat 8, jadi atau 0,1 mega ya, atau 100, dibagi dengan 2 kali 3,4 dikali 240 dikali 82, dapat 8 kHz per ribu ya. Kemudian XC untuk mencari nanti R-nya ya, kalau sedangkan outputnya ini nggak perlu XC-nya kan, cuma mencari Z nanti kan XC. XC adalah 1/2 Pi FC sama dengan kemarin, 1/2 Pi F frekuensi cut off 8 kilo dikali C-nya dapat 243 kilo. Nah, atau kita cari Z, terserah, ini sama, ini langsung aja ya. Langsung Z ini dapat di sini, kalau enggak ini dapatnya. Nah, Pout AV-nya, AV apalah untuk mencari dia roll off-nya di titik mana ya. Kalau sedangkan frekuensi ini adalah untuk respon frekuensinya yang horizontal ya, garis mendatar. Untuk garis atas bawahnya, vertikalnya adalah AV. AV yang dia linear, sedangkan ini adalah logaritmis ya. AV, Vout, jadi dapat Z tadi ini ya, XC-nya. Dan 40 kilo kodrat, ohm ini ya, ohm ini lupa nih harus. Kalau enggak ketemu. Ohm, kodrat, ohmnya harus ada ya. Kalau enggak nanti jadi salah. Kilo ohm, jadi ohmnya juga kodrat. Karena di akar ya. Kalau nggak kodrat ini ohmnya jadi tidak bisa akar ohm jadinya kan, akar ohm. Nah ini kan, hanya harus besaran itu ditulis. Ya, kalau nggak ada ini, ohm dibagi nggak ada, dapatnya ohm. Nah ini ohm dibagi ohm kan, ini ohm kodrat ya keluar. Jumlah harus sama ya, kalau jumlahnya harus sama, ohmnya ohm kodrat ditambah ohm kodrat, dapatnya ohm kodrat. Tetapi kalau dia 1 ohm, 1 kodrat nggak bisa dijumlah. Kali bisa, dibagi bisa sejumlah. Ini kan jumlah. Ini 240, ini kodrat ya, nah ini kan keluar nanti. Kodrat bisa keluar, jadi ohm. 240.000, ini kan sama. Ini kilo, ini baru 243.000 ya, ini ya. Sama, ini dijadikan, ini nggak ada kilo. Itu menjadikan kilo ini sama. Apanya? 0707. Nanti kalau orde 1 ini pasti dia output itu di bawah 1 ya. Nanti 1 nya nggak bisa. Sehingga AV dalam dB-nya adalah
AC dB. Nah, ini dia. AC dB-nya 20 log 0707 dapatnya minus 3 dB. Nah, setelah nanti dapat kita titik koordinatnya. Antara untuk apa namanya? Koordinat frekuensi dan penguatan. Nah, baru ke kanannya nanti 1 dekade. Nah, kalau ininya ke kiri ya. Nah, kalau roll kita tadi ke kanan kan, 1 dekadenya ke kanan. Dari tadi 1 kilo ke kanannya menjadi 10 kilo. Kalau di sini dari 8 kilo ke kirinya menjadi 800 Hz gitu ya. Berbeda. Jadi selalu kebalikannya. Kalau high, low ke kanan 1 dekadenya. Kalau ini ke kiri. Kalau low tadi roll off ke bawah. Kalau sini dari bawah ke atas. Nah, ya. Apa ini? Ini koordinatnya. 8 kilo dengan minus 3 dB. Berarti dia jangan ke kanan. Ke kiri, berarti 800 Hz dengan minus 23 dB. Roll on-nya. Roll on namanya ini dia. Roll on. Positif dia kan? 20 dB per dekade. Sini dia, karena dari bawah ke atas. Dari 1 kilo tadi, dari 800 ini, ininya 8 kilo, ini 800. 100, naiknya 20 dB per dekade. Jadi dari minus 23 menjadi minus 3. Nah, dia akan roll on. Maksudnya roll on-nya dulu ya. Roll on. Sama dengan N ya. N dikali 20 dB, kembali dB per dekade. Mana lagi? Roll on. N 20 dB per dekade. N-nya orde. Ya. Sama kalau kemarin, N minus 20 dB per dekade. N-nya orde kali 1, berarti dia 20 dB. Nah, nanti kita ambil nih hasilnya dulu. Ini dapat hasilnya ya. Ini dapat. Kita respon frekuensinya dulu. Lalu simulasi dulu ya. Simulasikan dulu ya. Simulasi orde 1 ya. Ini 1 core aja ya untuk maksud besar. Ini 8 kilo tadi ya. Ini dulu. Nah, ini outputnya turun kan? 70% ya. 30%-nya turun. Ini responnya. Nah, kebalikan ya. Dari kiri ke kanan. Nah, ini dia 8 kilo minus 3 dB nanti 8 kiloan. Nah, ini ya. Ini kan kurang dikit 8 kilo ya. Minus 3 dB-nya. Orde 1. Nah, gimana menggambarkan respon frekuensi yang ini? Nah, kita gambarkan di
Corel Draw saya gambarkan ya supaya mudah. Sama dia dengan order 1, low pass filter, cuma dia ke kiri. Ya, makanya kini jangan langsung 0 tadi, ini kan. Nah, ya dulu nih yang ininya 1 kilonya dulu dikit ya. Nah, ini 1 kilo nih. Ini 8-nya nih, 8 kilo. Katakan 100, 1 kilo, 80 diambil, ini 8 kilonya, di 8 ke kirinya, 800, berarti, nah ini nggak ada ya, di 100 di sininya, 80 nggak ada. Kalau kita ambil ini 1, 100, 1 kilo, 10 kilo, ya, kanannya 100. Nah, ini dia. Titik pertamanya ini tadi, di 8 kHz, ininya minus 3 dB. Ambil ke kanannya 1 dekade, ke kirinya ya, berarti kurang 1 dekade. Kalau low tambah 1 dekade, kali ini kurang 1 dekade ke kiri, jadi 800. Turun ke bawahnya minus 23. Jadi kalau diambil yang besarnya tadi berarti ini saya kotak kecilnya adalah 2 ya. Nah, ini 0 ya. 0, min 2, min 4, min 10, min 20. Jadi ini 1,5, 2 besar, 1,5. Atau 11,5 kotak kecil. Itu minus 23 dari 0. Nah, garis. Nah, sebenarnya sini juga ini. Dari sini langsung, dari sini nih langsung naik sedikit, langsung tapi terbatas ya, naiknya 3.000. Langsung saat ini ya kan. Nah, ini benar frekuensinya. Pertama ini dulu dapatnya dari frekuensi cut off. Ini dapatnya dari AV minus 3 dB. Tapi dijadikan dB ya. Kalau AV-nya kan baru kali itu. Dapatnya 0,707. R dibagi dengan Z. Z-nya adalah R kuadrat, akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Di mana XC-nya adalah 1/2 Pi FC. F-nya adalah frekuensi cut off yang 8 kilo tadi. Nah, dapat XC, dapat Z. Z dapat AV. R per Z. AV dikali dengan 20 dB AV. 20 log AV. Sama dengan 20 log 0,707. Log di bawah satu itu dia di bawah 1 ya. Jadi dia dapatnya minus. Jadi minus 3 dB. Nah, minus 3 dB nih. Lalu dapat 1 titik kan? 1 titiknya lagi. Ini turun 1 dekade dari frekuensi cut off. 800 menjadi 8 kilo menjadi 800. Kemudian ininya dari minus 3 dB-nya pada saat yang 800 tadi turun 20 dB. Jadi menjadi 23 minus 23. Bukan 20 ya, karena bukan dari 0. Karena AV-nya adalah minus 3 dB, bukan 0 dB. Ini order 1 high pass filter. Nah, hal yang sama nanti berlaku juga untuk high pass filter order 2. Tapi tinggal kita gandeng, tapi dia sama. R dan C-nya pertama juga harus dikali 10 bagi 10. Itu masih belum, karena nanti dia frekuensi cut off-nya, kalau tadinya low pass filter adalah frekuensi 3 dB-nya ya, frekuensi minus 3 dB-nya, kalau ini kan sama. Frekuensi 3 dB, frekuensi cut off, titik yang sama. Kalau order 2, frekuensi minus 3 dB-nya tidak sama dengan frekuensi cut off. Di mana besarnya adalah, kalau low pass filter tadi adalah frekuensi cut off dikali akar 2/2 dikurang 1. Setengahnya 1/n tadi ya pangkatnya. Karena n-nya 2 ya 2/2. Sedangkan kalau high pass filter dia bukan dikali dibagi. Jadi berarti dia apa? Nambah ke sini, dia geser ke sini nanti. Kalau low ke kiri dia berkurang ya. Kalau ini bergeser. Sehingga yang diloloskan akan geser sini. Jadi harusnya di blok masih lolos. Sedangkan kalau low kebalikannya, yang harusnya masih lolos sudah di blok. Pasti kebalikannya ya. Ini yang harusnya di blok diloloskan, geser ke kanan dia. Kalau low ke kiri kan. Sehingga nanti frekuensi cut off-nya adalah frekuensi minus 3 dB-nya adalah frekuensi cut off dibagi akar 2/n kurang 1. Atau menjadi frekuensi cut off dibagi akar 2/2 kurang 1. 2/2 kurang 1 kan kemarin 0, kan? 0, berarti jika dibagi lebih kecil dari 1 dia akan lebih besar. Kalau low, karena dikali dengan 0, dia akan lebih kecil. Nah, nanti ini yang kita bahas minggu depan untuk high pass filter order 2. Nah, ini dia. Ini responnya. Ini simulasinya.
ini respon frekuensi simulasi dan frekuensinya, inilah perubahan outputnya. Ini pada 8 kilo ya, kalau dia kecil 8 kilo dia mungkin turun. Nah, kita ambil nih, bawahnya 1 kilo tadi. Ini akan turun. Nah, ya kan ya. Outputnya turun kan, karena dia tidak dapat. Tapi di atas 8 kilo, nah apa tadi 8 kilo ya, tetap ya, besar. Semuanya 100 kilo. Nah, dia akan tetap seperti itu. Nah, dia hampir sama aja nih kan, jadi tidak berubah lagi. Tidak akan bisa lebih. Yang lebih tadi adalah RLC, nah, karena dia riaknya bisa lebih dari 1. Kalau RC saja, mau order 1, mau order 2, tidak ada riak. Tetapi frekuensinya yang bergeser. Nah, RLC tadi dia, ya pertama frekuensi bergeser ya karena riaknya tersebut, otomatis frekuensinya bergeser. Kalau RC tidak, frekuensi tidak akan riak tidak akan ada, tapi dia akan bergeser. Frekuensinya tidak hanya 1, bergeser frekuensinya saja, tidak ada riak. Sedangkan kalau RLC ada 2 kemungkinannya, frekuensinya bergeser, riaknya juga. Artinya outputnya bisa lebih besar daripada input. Nah, pada saat frekuensi cut off. Nah, ini kita untuk minggu ini kita selesaikan. Pertemuan kita besok kita lanjutkan lagi dengan sambung. Sebenarnya harus habis itu, teman tanggung ya. High pass filter baru masuk ke nanti kita filter aktif gitu ya. Nah, ini udah mau habis low pass filter pasif. Tinggal order 2 saja nanti. Kita tutup ya, kuliah kita minggu ini. Sebentar, jangan di ini dulu. Saya belum rekam ininya, yang kehadiran ya. Bentar ya. Baru saya ini kan kehadiran. Jadi kehadiran saya ambil karena kita ketemu Zoom ya, yang di Zoom ya. Jadi kalau kamu pun absen lewat portal, saya ubah. Kecuali nanti izin, saya bisa ada izin atau sakit ya, pasti tahu ya. Lewat WA boleh, atau waktu di sininya umpamanya ke ini silakan. Jadi jika berhalangan nanti nilainya bukan tidak hadir itu ya, nanti ada izin atau sakit. Saya ambil dari Zoom karena kita kecuali nanti umpamanya ada, karena kan kewajiban Zoom-nya hanya 4 kali gitu ya. Kecuali umpamanya saya hanya mengirimkan materi dengan video, itu kamu yang absen lewat portal. Kalau yang Zoom, yang hadir di Zoom yang saya isi ke daftar hadir ya. Jadi kalau kalian nggak usah ngisi pun tetap saya ubah sesuai dengan yang hadir. Makanya selalu saya rekam ini. Ya, kita tutup kuliah kita minggu ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Itunya dibuka.